Selamat pagi, sahabat kebun. Ini adalah tanaman lidah buaya ya, yang ditumpangi banyak rumput, yang juga tanaman herbal. Ini adalah rumput patikan kebo, juga berkhasiat herbal. Untuk manfaatnya teman-teman bisa cek di internet. Dan ini adalah rumput meniran ya, jadi kita sisihkan. Di sini banyak nyamuk, jadi mesti bawa obat nyamuk nih teman-teman. Nah ini ya, jadi saya coba untuk membereskan tanamanku ini. Ini adalah torenia. Ini torenia bunganya edible ya teman. Ini ya, dia udah subur banget. Ini ada torenia yang tumbuh liar. Dan ini keladi tikus. Di sini ada meniran. Kita petik menirannya ya. Nanti bisa buat direbus. Nah, untuk sementara torenia dan keladi tikusnya biar sini dulu. Nanti kita carikan tempat lagi. Nah, ini ada tapak dara di sini ya. Bunga vinca yang tumbuh bijinya mungkin di bawah angin ya. Ini lidah buayaku sudah subur-subur. Ini waktu ditanam kecil-kecil banget. Nah, bersyukur sekarang sudah tumbuh. Nah, ini adalah rumput Israel. Ini rumput Israel, pucuk daunnya muda, ini enak di sayur. Bisa di sayur. Ini adalah tumbuhan pare gunung ya, love seed ya. Balon vine, green vine ya. Ini tumbuh numpang-numpang banyak banget di tanaman aku. Dia biji-bijinya kadang-kadang jatuh pas pecah gitu ya, jadi terbawa jatuh ke tanah-tanah di mana dia jatuh itu tumbuh. Ini adalah kunyit hitam. Ini kunyit hitam ya teman-teman. Tadi di sini ada yang lagi dorman. Nih, sorry aku panen kecipir. Nah, ini dia kunyit hitamnya ya, lagi dorman. Ini yang sudah muncul tunas. Kita perlu bersihkan gulmanya yang menumpang. Nah, nanti gulma ini semuanya kita masukkan ke kompos bag ya. Jadi mereka tidak dibuang begitu saja, tapi dimanfaatkan. Ini ada ginseng Jawa numpang tumbuh di sini ya. Bijinya mungkin tertiup angin atau bagaimana. Jadi so much fun. Aku bisa lihat-lihat tanaman mereka bertumbuh dengan sangat baik ya. Ini ada celosia jengger ayam ya, yang bunganya melebar. Di sini tumbuh, kita nggak cabut. Nanti kita udah ada waktu kita tanam di tempat yang lebih baik. Ini patikan kebo tadi, dan ini rumput mutiara. Rumput mutiara ya. Rumput ini berkhasiat sebagai salah satu herbal untuk terapi penyakit kanker. Ini dijual dengan harga yang lumayan ya, kalau di toko-toko obat Tionghoa ya. Nah, saya mau tunjukkan lagi, di sini ada portulaca ya, ada purslane ya. Purslane ini mengandung asam omega juga. Jadi saya merasa sayang kalau harus cabut begitu saja. Biasanya saya biarkan dia tumbuh besar. Setelah itu dipetik untuk dimanfaatkan. Nah, ini di beberapa sudut lain di kebun kami ada purslane yang sudah besar. Nah, saya sedang berencana mau bikin pecel ya. Bikin pecel menggunakan daun purslane itu, karena anak-anakku kalau ditumiskan tuh nggak mau, nggak doyan mereka. Nah, tapi nanti kita coba kalau sudah masuk di bumbu pecel apakah masih ada penolakan ya. Ini rumputnya dikumpulin aja di situ. Oh, salah cabut.
Teman-teman, ini adalah semaian dari lantana merah ya. Jadi lantana itu mudah sekali tumbuh. Nah, ini ditancap aja begitu bisa hidup ya. Karena tadi kita nggak sengaja cabut. Saya tanamkan dia di sini deh. Semoga hidup. Ya, ini sudah terlalu banyak rumput-rumput yang menumpang yang perlu dibereskan, dan ini memang perlu dipindah ya. Sudah waktunya untuk dipindahkan dari semaiannya ya. Jadi teman-teman, nanti saya akan buat videonya lagi kalau pas pindah tanam untuk mereka. Aduh, ini piaraanku gali-gali. Nah, oke, sampai di sini dulu. Intinya adalah kadang-kadang apa yang kita pikir itu bukan sesuatu yang berguna ya, ternyata itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang diizinkan Tuhan untuk kita gunakan di sekitar kita ya. Seperti ini adalah cipluan ya teman-teman, tumbuh di polybag mawar saya. Aduh, ini sampai banyak banget. Dan ini juga obat untuk kanker ya, yang ini ya. Ini rumput merah, saya lupa namanya apa, tapi ini juga berkhasiat untuk obat kanker. Kalau nggak salah ini malah ramuannya sangat simple ya, sangat mudah dibuat. Nanti saya coba cari tahu lagi resepnya, saya taruh di mana ya untuk obat kanker itu ya. Nah, ini dia tumbuh sampai jadi besar. Saya nggak pindahin ini, mestinya dipindahin supaya mawarku bisa lebih luas tumbuh ya. Dan di sini ada tukulan bayam. Saya numpang nyemai di polybag sedap malam saya. Dan ternyata mereka tumbuh dengan sangat baik. Ya, jadi sudah waktunya untuk dipindah juga. Di sana ada mawar yang juga ditumpangi dengan banyak. Ini hanya dalam beberapa hari selama hujan ya teman-teman. Saya nggak ngebun. Ini yang tumbuh sudah sedemikian ramai di kebun ya. Tumbuh tanpa perencanaan saya, maksudnya ya, para penumpang ini. Para penumpang, tapi saya mau bilang penumpang gelap. Pasti ada maksud Tuhan di sebalik semuanya. Ini keladi satoimo ya. Saya tempo hari tanam di sini dan sekalian numpang semaian dari impatiens ya. Dan mereka tumbuh dengan baik. Tapi sayangnya yang belum sempat untuk pindahkan. Dan ini ada keladi merah numpang juga teman-teman. Waktu bongkar saya titipkan aja di situ, malah tumbuh ya. Ini bibit dari terong pipit tekoka ya. Seringkali begitu bijinya dibawa angin. Sementara ini adalah pot dari kunyit hitam. Kunyitnya masih dorman ya. Nah, ini sedap malam sudah lumayan bagus pertumbuhannya. Ini adalah porcelain yang tadi saya katakan. Nah, ini portulaca liar ya, mosros liar ya. Ini kabarnya enak sekali dan kayak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Baik, terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman punya banyak pot, banyak polybag di rumah dan ada tanaman-tanaman yang ikut tumbuh, mari lihat, siapa tahu tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang berguna. Ini adalah sawi langit ya. Ini juga salah satu obat herbal ya. Banyak sekali tumbuhan di sekitar kita yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ini yang tadi saya katakan daun Israel ya, rumput Israel. Rumput Israel ini yang daunnya muda bisa disayur ya. Ini celosia merah, tumbuh besar di tempat semaian, belum sempat dipindah.
Ya, ini ginseng Jawa sudah sedemikian subur. Mari kita lihat lebih dekat, ada Portulaca hias, cantik sekali warnanya. Ya. Nah, ini tanaman cabai yang tumbang-tumbang oleh angin, dan ini ada kumis kucing ungu yang tumbuh bersama cabai ya. So much fun. Saya menikmati kebun saya walaupun keadaannya seperti ini ya, ibu-ibu. Jadi kita menanam apa yang bisa kita tanam, dan yakin pasti kalau Tuhan izinkan pasti kita akan menuai ya. Oke, terima kasih. Saya gunakan sampah-sampah ini ibu-ibu. Saya gunakan sampah-sampah plastik. Ini ya. Jadi ini bungkus-bungkus saya masukkan ke packing yang besar. Kemudian saya sealer ya. Ini saya gunakan untuk alas. Untuk alas polybag saya, karena di sekitar kami ini ya ada banyak pohon pisang, pohon akasia ya. Di beberapa titik pohon kelapa ya. Jadi akar-akar mereka itu menerobos masuk ke dalam polybag. Jadi kita mesti sering-sering pindahin polybagnya atau dialas dengan plastik-plastik seperti ini supaya akarnya tidak menembus polybag dan memakan nutrisi yang ada di dalam polybag tersebut. Ini ya. Nah ini seperti itu ya. Ini enggak terlalu karena masih hitungannya baru. Tapi beberapa yang sudah lama itu sangat mengganggu ya. Sebentar saya tunjukkan satu contoh. Ini contoh lain dari akar pisang yang memburu masuk ya. Nah ini dia. Jadi akar-akar ini cenderung mengejar ke dalam polybag ya, karena zat gizi di dalam polybag tentu lebih banyak ya, karena kita memang siapkan untuk pertumbuhan. Nah, jadi mereka mengejar masuk, itu bisa dilihat ya. Ya ada ini. Nah ini menghambat pertumbuhan tanaman inti. Jadi sering harus dipindah atau dialas plastik seperti tadi. Ya, oke. Terima kasih ibu-ibu. Semangat menanam ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.